of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu di serial kabar medan laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah posisi dari sebuah SPH Rusia yang bentuknya mirip dengan si kepiting Polandia. SPH ini adalah 2 S3 Akatsia. Terlihat Akatsia Rusia ini disembunyikan dengan cukup rapi, namun tidak cukup rapi untuk mengelabui pasukan intai Ukraina. Dan kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah rudal nampak menghantam Akatsia itu dengan sangat akurat dan kemudian meledakkannya. Dikatakan hantaman sangat presisi ini dilakukan oleh ATGM Javelin. Dan hasil akhirnya, sudah pasti Akatsia Rusia itu menjadi butiran debu. Di gedung ini, dikatakan digunakan oleh pasukan drone FPV Ukraina menjadi markas sementara dan tempat mereka meluncurkan drone FPV untuk wilayah operasi di Provinsi Kherson. VKS Rusia kemudian menyiapkan Orthodox JDAM untuk menghancurkan gedung itu. Dan kemudian, boom! Dengan sekali hantaman, Orthodox JDAM alias FAB-500M62 meruntuhkan dan meratakan bangunan itu. Bagaimana kondisi pasukan Ukraina di dalamnya, Min? Tentu saja Anda bisa memprediksinya sendiri. Ini yang sedang bergerak ini adalah sebuah IFV BMP-1 Rusia yang entah ngapain dia sendirian di situ. Kemudian tiba-tiba, boom! Secara instan BMP-1 itu kemudian menjadi butiran debu setelah menginjak ranjau yang dipasang oleh pasukan Ukraina di lokasi itu. Sungguh jalur medan laga Ukraina amat sangat berbahaya. Lagi San Mori, tiba-tiba berpindah jalur lintas alam. Ini yang sedang dipantau oleh drone intai Rusia ini adalah bapaknya Leopard 2 yang diberikan Jerman kepada tanker Ukraina, yaitu Leopard 1 seri A5. Terlihat Leo itu berjalan sendirian. Entah apakah doktrin pasukan Ukraina memang seperti itu. Tentu, Leo yang berjalan sendirian seperti itu, posisinya akan sangat rentan. Kemudian ketika berada di tengah padang rumput yang luas, terlihat Leo ini menembakkan meriamnya ke arah posisi pasukan Rusia. Bukannya terus bergerak zigzag agar tidak mudah dibidik, si Leo nampaknya diam termenung. Video kemudian terpotong dan kemudian disambung dengan Leo 1A5 Ukraina itu yang sudah dalam keadaan berasap. Kita tidak bisa melihat apa yang menyebabkan Leo ini berasap. Kemudian terlihat serangan mortir artileri mulai menghujani posisi Leo 1A5 itu. Beberapa kali mortir artileri terlihat menghujani posisi dari Leo 1A5 itu. Dan kemudian ketika drone mendekat dan melakukan zoom in, nampak Leo 2 ini sudah ditinggalkan oleh para krunya. Di situ juga nampak sebuah lubang bekas mortir yang mendarat. Dan seperti itulah nasib dari Bapak Leopard 2 ketika memutuskan untuk turun di medan laga Ukraina. Ia jadi besi tua juga pada akhirnya.
Kemudian video berikutnya, ini adalah sebuah BTR-82 Rusia yang nampaknya sudah ditinggalkan oleh para krunya. Karena masih ada kemungkinan untuk diambil dan dievakuasi kembali, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkannya menggunakan drone kamikaze FPV. Dan bisa Anda lihat, daya rusak yang mengerikan dari drone kamikaze FPV Ukraina. Itu bukan tanpa alasan, karena pasalnya, saat ini mereka lebih sering menggunakan drone FPV dengan hulu ledak seberat 4 kg untuk target alutsista dan bangunan. 4 kg itu angka yang fantastis untuk kemampuan angkat sebuah drone FPV. Video berikutnya, kita akan melihat video dokumentasi dari para penunggang buaya Rusia dalam menggunakan rudal ATGM berbasis udara, yaitu ATGM Vikhar 1. Seperti yang Anda lihat, Vikhar pertama diluncurkan, dan Max Pro langsung KO. Dan kemudian, target-target alutsista Ukraina lainnya kemudian disikat oleh si buaya Ka-52 Rusia ini. Video ini dikatakan sebagai jawaban bagi pihak Ukraina yang mengatakan bahwa Ka-52 Rusia sudah habis karena sudah mulai jarang tampil di medan laga. Nyatanya, si buaya tetap lapar untuk memangsa baja-baja Ukraina ataupun baja Amerika. Video berikutnya, ini merupakan perburuan sisanu jarak pendek Strela 10 yang dilakukan oleh divisi drone Fly Eye Ukraina. Bisa Anda lihat bagaimana drone intai Ukraina memantau Strela 10 Rusia dari jarak yang lumayan dekat. Kemudian terlihat nampak Strela 10 itu bereaksi dengan meluncurkan rudalnya. Entah itu bereaksi terhadap drone intai yang mendokumentasikan ini, atau bereaksi terhadap objek lainnya. Kemudian terlihat Strela 10 Rusia itu bersembunyi. Namun kemudian, drone FPV Ukraina dengan sangat akurat menghantamnya. Awalnya nampak asap saja. Namun beberapa detik kemudian, Strela 10 itu terlihat terbakar. Dan nampaknya, yang terbakar itu adalah stok rudal Strela 10 itu. Hal itu berdasarkan asapnya yang berwarna putih. Video berikutnya, kita kembali akan melihat kekuatan dari ATGM Kornet. Di detik pertama, terlihat rudal Kornet digunakan untuk menghantam posisi dari parit pasukan Ukraina. Kemudian target kedua adalah ini, dan seperti yang Anda lihat, bagaimana Kornet dengan sangat presisi menghantam dan membakar sebuah alutsista Ukraina. Di titik ini, kita tidak bisa memastikan alutsista apa itu. Namun ketika mainan itu meledak, dan dengan ledakan sebesar itu, kemungkinan besar itu adalah sebuah tank Ukraina. Dan kembali, kinerja Kornet memang sangat mengerikan di medan laga. Kemudian ini dikatakan sebuah tank T-80 Rusia yang sedang beraksi menembaki parit posisi pasukan Ukraina yang ada di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Bisa kita lihat bagaimana T-80 ini menggunakan amunisi HE
untuk menghantam parit-parit pasukan Ukraina. Sedikit kesalahan dilakukan oleh kru tank T-80 ini, di mana mereka berhenti menembak ketika mereka mundur. Di titik itu dimanfaatkan oleh pasukan infanteri Ukraina untuk menghantam T-80 ini menggunakan ATGM Stagnape. Hantaman terlihat sangat akurat, namun sepertinya itu belum cukup untuk membuat T-80 itu lumpuh, karena terlihat jelas bagaimana T-80 ini masih sanggup untuk berpindah dari lokasi itu dengan aman. Di balik kabut yang sangat tebal ini, dikatakan ada aktivitas pasukan Ukraina yang menggunakan beberapa IFV Bradley M2 yang ada di bawah lokasi ini. Ini adalah 2 unit Bradley M2. Kemudian, sebuah Bradley dikatakan disikat menggunakan kornet. Tentu saja langsung auto menjadi butiran debu. Kemudian sebuah Bradley lainnya dikatakan mendekat ke lokasi itu. Kembali dengan instan kornet menyulap Bradley Ukraina itu menjadi butiran debu. Dan pada akhirnya, 2 unit Bradley dikatakan menjadi besi tua dalam aksi di video ini. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada Najib Mudi yang sudah nyawer di channel ini pada 28 November kemarin. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Rabu 29 November 2023. Berikan komentar Anda.